Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Jangan bosan-bosan dengan Wari di Dapur Wari. Nah, di video ini saya mau berbagi pengalaman saya dalam membuat brownies kukus. Ya, ini jadi brownies kukus saya, dimana banyak pertanyaan-pertanyaan, kenapa brownies saya bergelombang, kenapa kok pas mateng browniesnya kempes banget, ciut gitu bisa. Padahal resepnya sama aja, bikinnya biasanya juga begitu. Nah, yang pertama, kenapa brownies bergelombang kayak pegunungan gitu ya biasanya hasilnya. Kenapa? Itu bisa jadi pertama apinya kegedean, jadi uap airnya di dalam itu banyak, jadi menyebabkan brownies itu bergelombang. Bisa juga karena kebanyakan terigu, itu menurut pengalaman saya seperti itu. Terus gimana caranya supaya brownies itu tidak bergelombang? Kalau saya biasanya saya ngukus dengan api yang kecil, dan itu kukusan udah saya pastikan sudah umup itu udah mendidih, asapnya kukusnya apa ya itu ya, uap airnya udah banyak, itu saya kecilkan sekali, dimasukkan adonan browniesnya, lalu saya tutup, tapi tutupnya jangan rapet banget gitu kalau saya, karena kukusan saya itu tutupannya rapet banget dan gak ada uap air yang keluar, jadi saya nutupnya itu saya buka sedikit banget, jadi ada celah tuh buat uap airnya keluar. Nah, itu yang membantu brownies saya untuk tidak bergelombang. Terus kemudian cara kedua adalah kalau misalnya dia udah terlanjur bergelombang, tapi ini bukan gara-gara kebanyakan terigu ya, gara-gara uap air yang terlalu banyak terus dia bergelombang. Cara yang bisa dilakukan adalah pas mateng itu langsung ditaruh di tempat, dibalik, didiemin dulu aja sampai beberapa saat, nanti dia bakal lurus lagi seperti ini. Lalu kenapa kok, pertanyaan selanjutnya, kenapa kok waktu ngukus pas dibuka kayak ngembang banget, tapi pas setelah itu dia ciut-cut gitu, kadang malah sampingnya ini kayak nggak lurus ya, kayak mereng gitu. Lah itu bisa jadi pertama itu karena browniesnya kekurangan terigu, kayak misalnya kan kita resep itu kan kebanyakan 6 telur, terigunya 125 seperti itu. Lah tapi kan kadang kita pakai telurnya besar, kadang kecil, kadang sedang, kadang campur seperti itu. Jadi untuk pada saat telurnya kebesaran, besar-besar, untuk terigu yang segitu mungkin kurang seperti itu. Jadi saran saya kalau mau bikin brownies, telurnya itu juga ditimbang. Jadi stabil kalau bikin, misalnya telurnya itu satu telur 65 gram. Jadi kalau 6 telur berapa, seperti itu. Bisa juga kempes, kenapa? Gara-gara kegedean api. Jadi dia itu ngembang sempurna pada saat awal, dia ngembang sempurna, pas dibuka langsung cucut, karena proses ngembangnya itu terlalu cepat. Jadi pas dia udah mateng akan cepat kempes. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok bawahnya belenyek? Belenyek itu kayak berair gitu. Nah, itu kemungkinan yang pertama adalah ngaduk minyaknya kurang rata, jadi masih ada yang di dasar kuenya itu. Lalu kemungkinan kedua adalah dia belum matang. Emang ngukus brownies itu kita harus tahu kukusan kita ya Bun. Jadi kalau misalnya di resep itu 30 menit, belum tentu di kukusan kita 30 menit. Kalau saya biasanya saya kukus dengan dua kali ngukus. Jadi untuk layer pertama adalah sekitar 10-15 menit dengan api kecil. Lalu saya buka, saya masukin yang kedua, tapi jangan lupa diaduk dulu. Saya masukin yang kedua, saya kukus sekitar 40 menit kalau saya seperti itu.
Lalu pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok kayak misalnya ngukus itu di dalamnya kayak ada yang keras-keras kayak karet gitu, kenyal-kenyal gitu. Nah itu kemungkinannya adalah margarinnya yang diaduk nggak rata. Kalau kenyal-kenyal gitu biasanya bagian margarin itu nggak rata, jadi dia kayak gendempel di tengah-tengah gitu, jadi kayak bantet-bantet sedikit-sedikit gitu di dalamnya. Lalu kok ada lagi yang nanya kenapa kok hasilnya kayak melentung-melentung kayak bisul. Nanti kalau misalnya udah matang pas diiris itu kayak ada rongga udaranya gede banget, kempes gitu. Itu kenapa? Itu kemungkinan adalah adonannya kelamaan di luar, jadi nungguin dia gelembung udaranya jadi banyak di dalam. Jadi pas dikukus gelembung udaranya belum keluar, udah dikukus jadilah dia melentung kayak bisul. Nah, caranya bisa dengan dihentak-hentakkan loyangnya, atau kalau saya itu sebelum dimasukkan yang adonan, biasanya itu adonan kedua ya yang bikin begitu. Untuk adonan keduanya saya aduk dulu pelan-pelan, kira-kira gelembung udaranya udah pada hilang, baru saya masukin ke kus-kusan. Seperti itu. Bisa juga jadi karena kebanyakan baking powder. Jadi kalau bikin kukusan itu sebenarnya nggak perlu baking powder banyak-banyak sih. Nggak dikasih baking powder pun sebenarnya dia juga udah jadi. Begitu aja, semoga bermanfaat sharing-sharing saya hari ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa juga like fanpage Facebook, follow Instagram. Sampai jumpa, terima kasih.